Oke, yang pertama adalah teori pengharapan. Nah, di teori pengharapan ini kita berpusat pada tiga hal. Yang pertama adalah inputnya, yaitu effortnya karyawan itu sendiri, kemudian performance atau kinerjanya, lalu outcome-nya. Dalam konteks teori harapan ini ada tiga hal yang penting, yaitu ekspektasi, instrumen, dan valensi atau nilai. Nah, apa itu? Yang pertama adalah ekspektasi atau pengharapan. Kita sebagai manajer itu harus tahu sebetulnya apa sih yang diharapkan karyawan kita bekerja di perusahaan kita. Karena motivasi seseorang itu beda-beda. Harapan mereka bekerja di perusahaan itu beda-beda. Dan kita harus tahu kurang lebih karyawan-karyawan kita ini motivasinya apa sih? Sehingga kita bisa mendapatkan kepercayaan mereka terhadap kita. Kalau mereka percaya, mereka akan mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, setelah kita tahu harapan mereka itu seperti apa, kita cek lagi instrumen perusahaan kita. Tepat nggak untuk mengakomodir harapan mereka? Instrumen ini adalah alat untuk mencapai pengharapan mereka. Nah, alat-alat ini itu bisa macam-macam. Tidak semua orang loh mengharapkan balas jasa yang besar. Ada juga orang yang mengharapkan eh, keamanan dalam bekerja, kesehatan, pensiun, kemudian SOP tentang keamanan kerja dan seterusnya. Lalu yang terakhir untuk outcome-nya, untuk valensinya, seberapa diinginkannya setiap hasil yang tersedia dalam suatu pekerjaan. Apakah dia ingin jabatan atau bagaimana? Ya, inilah teori pengharapan. Ketika kita bisa mengakomodir yang pertama harapan, instrumennya tepat, maka nilainya atau valensinya atau performance-nya juga akan tinggi sehingga menghasilkan motivasi yang tinggi. Berikutnya adalah teori tentang kebutuhan. Ada banyak teori kebutuhan. Ada 5. Yang pertama Maslow, yang kedua IRGA dan Alderberg, kemudian teori motivator Herzberg, kemudian teori kebutuhan dan teori kebutuhan yang pertama dan sangat populer adalah teori kebutuhan Maslow. Dan hampir semua orang itu sebetulnya motivasinya itu berdasar pada teori ini. Mengapa? Cara membacanya dari bawah. Bahwa setiap orang mau bekerja di perusahaan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu fisiologis. Kebutuhan dasarnya adalah tentang sandang, pangan, papan. Jadi kita cari uang itu ya untuk makan, kita cari uang itu ya untuk beli pakaian, kita cari uang itu ya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup atau fisiologis. Setelah misalnya kita dapat atau kebutuhan dasar fisiologis ini terpenuhi, kebutuhan berikutnya itu adalah rasa aman. Kalau kita kerja di perusahaan tapi ternyata tahu bahwa perusahaan itu akan tutup, kita merasa nggak aman. Kita sudah gelisah ingin pindah dari perusahaan. Jadi selain kebutuhan dasar, maka rasa aman ini juga sebaiknya dipenuhi dalam sebuah perusahaan. Setelah rasa aman ini dipenuhi, jelas ini perusahaannya sehat. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sosial atau kebutuhan berelasi. Kalau dia tidak kompak dengan karyawan lainnya atau dia merasa tertekan dengan karyawan lainnya, manajernya dan seterusnya, maka bisa saja dia keluar karena aspek kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi. Kalau ini sudah terpenuhi, biasanya orang mencari kebutuhan akan penghargaan, ya, atau statusnya, pencapaian, reputasi, promosi dan seterusnya. Ya, kalau kebutuhan akan penghargaan ini sudah dipenuhi, kebutuhan paling tinggi dari hierarki Maslow adalah aktualisasi diri. Ya, kebutuhan akan pengembangan diri. Ini contohnya di training atau dijadikan uh, komisaris dan seterusnya. Yang kedua adalah teori IRG. Mirip-mirip sebetulnya teman-teman teori IRG dengan teori Maslow karena mereka memang sama-sama teori kebutuhan. Ya, tapi kalau di IRG teori itu hanya mengenal 3 hal kebutuhan.
ini kebutuhan paling atas, ini kebutuhan paling bawah. Existence need itu kebutuhan paling dasar, makan, minum, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan berelasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pengembangan diri untuk lebih ya. Kemudian yang ketiga adalah teori Hesburgh. Ya. Dalam teori Hesburgh ini ada dua teori. Yang pertama motivator needs, yang kedua adalah hygiene needs. Motivator need ini berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Jadi ketika kita bekerja, kita lihat pekerjaannya apakah menantang untuk kita atau tidak, sesuai dengan keahlian kita atau tidak. Tanggung jawab ini menarik untuk kita lakukan atau tidak. Nah, itu adalah motivator needs. Ketika itu terpuaskan, maka karyawan akan bekerja dengan baik. Ya. Berikutnya hygiene need. Kalau hygiene ini berkaitan dengan konteks fisik atau psikologis tempat dia melakukan pekerjaan. Jadi tidak berkaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan, tapi berkaitan dengan konteks sekitar atau konteks fisik dan psikologis. Misalnya, balas jasanya sesuai tidak dengan pekerjaan yang dia lakukan. Keamanan kerjanya bagaimana? Rekan kerjanya bagaimana? Ya, oke. Berikutnya adalah teori Maslach. Itu tentang need for achievement, need for affiliation, need for purpose. Jadi orang bekerja itu butuh penghargaan, ya, need for achievement. Ketika dia bisa mencapai keunggulan atau standar yang sudah ditetapkan perusahaan, dia mendapat apa? Ya. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan affiliation. Jadi sejauh mana dia berusaha mempertahankan hubungan interpersonal dengan orang lain. Nah, kebutuhan yang terakhir dalam Maslach adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Sejauh mana seseorang ingin mempengaruhi orang lain. Ada loh yang bekerja dalam perusahaan itu tidak hanya menyasar achievement saja atau balas jasa atau sesuai dengan kriteria untuk unggul mengerjakan sesuatu itu seperti apa. Tapi ada juga yang memang bekerja itu untuk mencari power, kekuasaan. Ingin menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kita harus tahu karyawan kita itu keinginannya, kebutuhannya itu seperti apa. Berikutnya other needs ya. Other needs ini menyadari bahwa semakin banyak karyawan merasakan kebutuhan, maka kita harus juga mempertimbangkan adanya keseimbangan antara pekerja dan kehidupan berkeluarga. Ya, ini akan bisa mensupport kinerja mereka untuk perusahaan kita. Oke. Tadi kita sudah selesai membahas tentang teori kebutuhan. Kita masuk berikutnya yaitu equity theory. Nah, di teori motivasi tentang equity ini itu berpusat pada persepsi mereka atau persepsi karyawan akan keadilan mereka mendapatkan hasil kerja. Ya, balance nggak sih, equal nggak sih antara pekerjaan yang mereka lakukan dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Jangan sampai karyawan itu merasa bahwa dia itu underpayment, dibayar terlalu rendah. Atau dia itu overpayment, dibayar terlalu tinggi. Jadi ada juga karyawan yang kalau gabut, tidak bekerja apa-apa, dibayar terlalu tinggi itu merasa bahwa ini bukan prestasi. Ya, ada juga karyawan merasa bahwa kalau dia sudah bekerja keras tapi pembayarannya tidak sesuai, itu dia akan kecewa. Maka untuk mencapai motivasi yang maksimal dalam konteks ini, kita harus equal, ya, harus seimbang antara pekerjaan yang dia lakukan dengan pendapatan yang dia terima. Berikutnya adalah goal setting theory. Nah, dalam goal setting theory ini mempertimbangkan anggota organisasi untuk memberikan masukan ke pencapaian tujuan organisasi. Ketika mereka diajak untuk memberikan masukan, mereka akan senang, mereka akan berkinerja lebih baik lagi, apalagi kalau
masukan mereka itu dijadikan dasar untuk perusahaan. Mereka akan bangga, mereka akan berkinerja lebih maksimal lagi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah learning theory. Nah, dalam learning theory ini ada dua teori yang muncul, yaitu operant coordinating theory dan social learning theory. Yang pertama, operant. Nah, di operant ini ada 4 alat yang bisa digunakan manajer untuk mendorong karyawan berperilaku lebih efektif bagi organisasi. Ya, ada 4. Yang pertama adalah penguatan dengan positif atau positive reinforcement. Apa yang dilakukan manajer dalam positive reinforcement itu adalah melakukan perilaku positif atau menguntungkan bagi organisasi. Seperti contohnya balas jasa, pujian, atau promosi. Berikutnya negative reinforcement atau penguatan negatif. Dilakukan dengan perilaku yang cenderung negatif, yaitu omelan negatif. Nah, perlu disadari bahwa di posisi tengah-tengah ini tidak semua tipe karyawan cocok dengan positive reinforcement atau negative reinforcement. Kita harus sekali lagi tahu karyawan kita seperti apa. Yang tepat kita lakukan itu seperti apa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah extinction atau pemadaman. Jadi kalau dia perilaku buruk, kita memadamkan perilaku buruk itu. Dan yang terakhir adalah punishment. Kalau dia sudah dipadamkan, diingatkan tapi nggak bisa berubah, maka kita beri. Ya, ini gambarannya ya. Kemudian berikutnya adalah social learning theory. Nah, dalam social learning theory ini, motivasi dihasilkan tidak hanya dari pengalaman langsung atas penghargaan dan hukuman, tapi juga pikiran dan kepercayaan seseorang. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa pikiran dan kepercayaan seseorang itu penting untuk meningkatkan motivasi mereka sendiri. Oke. Nah, yang terakhir kita membahas tentang balas jasa. Balas jasa dan motivasi ini erat kaitannya. Ya, balas jasa ini sangat penting untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Ya. Oke. Lalu sebaiknya balas jasa ini dilakukan bagaimana yang adil? Jadi manajer sebaiknya mendasarkan upah yang pantas pada individu, kelompok maupun organisasi. Bahwa setiap individu itu belum tentu harus sama jumlah balas jasa atau tipe balas jasa yang diberikan kepada pegawai. Ya, semua itu harus disesuaikan dengan berbagai macam pertimbangan. Dari pekerjaannya, bisa dari dia lulusan apa, edukasi atau pendidikannya seperti apa, dan seterusnya. Artinya, hal itu perlu dipikirkan organisasi dengan baik sehingga setiap pegawai itu bisa merasa mendapatkan balas jasa yang adil. Oke teman-teman, materi tentang motivasi dan kinerja ini selesai. Silahkan melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.